Tabe, beri makareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah kematian bayi meningkat di Sulawesi Tengah. Atlet tinju mengikuti seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pemerintah Kabupaten Poso mengusulkan Danau Poso jadi geopark. Angka kematian bayi di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir cukup tinggi. Rata-rata 27 hingga 28 per 1000 kelahiran hidup. Sulawesi Tengah kini masuk peringkat 7 tertinggi secara nasional tingkat kematian bayi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Undata Palu, Muhammad Natsir mengatakan tingginya angka kematian bayi disebabkan banyak faktor, terutama ibunya. Bukan hanya saat proses bayi lahir, tapi proses selama kehamilan hingga persalinan. Berbicara soal kematian bayi, ya, ini pertama tidak berdiri sendiri, bahwa dia harus terkait dulu dengan ibunya. Ya, tidak ada bayi yang karena bayi itu asalnya dari ibunya, ya. Dan itu pun bukan hanya pada saat proses bayi itu lahir, tapi panjang kalau kita mau telusur ke belakang, ya, kita harus lihat bagaimana proses persalinannya, kemudian bagaimana proses selama kehamilan, apakah ibunya melakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur, kemudian mengikuti arahan-arahan dalam setiap ANC-nya, kemudian bagaimana ibunya sendiri sebelum persiapan ibu sebelum hamil. Nah, itu cukup panjang rentetan-rentetan itu. Selain itu, Natsir menyebutkan ada 3 penyebab lain kematian bayi, yakni terlalu tua, terlalu muda, dan terlalu banyak anak dan terlalu sering melahirkan. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu sebagai rumah sakit rujukan mengakui kebanyakan bayi yang dirawat kondisinya kurang baik sejak dari daerah asalnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ribuan umat muslim di kota Palu melaksanakan salat Idul Adha berjamaah di lapangan apel markas Polda Sulteng, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Senin pagi. Satu persatu jemaah salat Idul Adha sudah berdatangan dan mulai memadati Mapolda Sulteng sejak sekira pukul 6 pagi. Mereka melaksanakan salat Idul Adha dengan khusyuk dipimpin oleh Imam Maulana Amin Tahir. Usai melaksanakan salat 2 rakaat tersebut, para jemaah dengan hikmat mendengarkan khutbah bertema reaktualisasi pesan moral Idul Kurban bagi wujudnya masyarakat yang harmonis, paham kebinekaan menuju Indonesia maju. Khutbah salat Idul Adha tahun ini dibawakan Prof. Kiai Haji Zainal Abidin sekaligus Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah. Khutbah tersebut berisi makna ibadah haji dan hari raya Idul Kurban, di mana pengorbanan Nabi Ibrahim menjadikan contoh bagi umat muslim untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, khutbah juga mengingatkan kepada jemaah tentang kebinekaan Islam. Yang diemban oleh beliau adalah sikap toleransi, dan sebagai umat Muhammad kita adalah penerus pengembang misi tersebut. Sikap saling menghormati dan menghargai sesama warga masyarakat serta tidak saling mencurigai adalah cerminan dari seorang muslim sejati. Sikap ini diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dari berbagai macam keragaman yang ada, umat muslim perlu mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan mengesampingkan fanatisme, serta mendahulukan kasih sayang, harmonisasi, dan toleransi. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Sapi berjenis limosin dengan berat 900 kg pemberian Presiden Joko Widodo untuk kurban bantuan masyarakat Senin pagi disembelih di halaman Masjid Jami, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Proses penyembelihan dilakukan panitia kurban Masjid Jami didampingi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah. Sapi bernama Arjuna asal Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Motong ini tiba di Kota Palu sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Sapi bantuan masyarakat dari Presiden Joko Widodo itu diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura kepada Imam Masjid Jami beserta para jemaah dan warganya. Pada saat penyembelihan, sapi Arjuna ini tak sedikit pun melakukan perlawanan seolah telah pasrah dan berserah diri. Jinaknya sapi berbobot hampir 1 ton itu membuat Agus Muranto, sang pemilik sapi, sempat tak tega. Saat ini, Arjuna sudah berumur 3 tahun 6 bulan. Gimana lagi yo namanya dipakai penuh Presiden Pak Jokowi itu korban, jadi saya kasihkan gitu. Mereka masih sayang dengan barang ini. Sayang, tapi mau gimana lagi, untuk korbannya Pak Jokowi jadi terpaksa saya berkah gitu. Berarti saya memang pelihara sapi. Iya, memang saya hobi di sapi saya. Sapi limusin begini ya. Jenis limusin sama metal. Arjuna terpilih jadi sapi kurban Presiden Joko Widodo untuk Sulawesi Tengah pada tahun ini. Dari 2 sapi yang diseleksi lainnya asal Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Pemeriksaan kesehatan pun sudah dilakukan terhadap Arjuna dan dinyatakan negatif dari penyakit cacing serta penyakit menular lainnya. Daging kurban itu langsung dibagikan kepada jamaah serta warga kurang mampu. Sekira ada total 250 kupon yang dibagikan. Proses penyembelihan sapi Presiden itu turut disaksikan ratusan warga. Tak jarang di antara mereka juga mengabadikan momen bersama sapi jumbo itu. Selain sapi Presiden, sebanyak 20 ekor sapi juga disembelih di Makorem 132 Tadulako. Bersama para personil TNI, sapi itu satu persatu disembelih dan kemudian dibagikan kepada para warga masyarakat yang membutuhkan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pekan Olahraga Pelajar Daerah alias Popda Kota Palu digelar pekan depan. Salah satu cabang olahraga yang diikut sertakan adalah tinju. Seleksi Popda untuk cabang olahraga tinju berlangsung pada 25 sampai 28 Juni mendatang. Seleksi ini memberi kesempatan bagi para atlet tinju dari masing-masing sekolah tingkat pelajar sekota Palu. Semua bisa mendaftar dengan kuota terbuka untuk kelahiran 1 Januari 2007 dan sesudahnya. Tentunya dengan kelas-kelas yang ditentukan sesuai bobot timbangan. Para atlet tinju nantinya akan bertanding adu skill di ring tinju halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu. Yang terbaik bakal terpilih mewakili Kota Palu di ajang Popda tingkat provinsi yang akan dihelat di Banggai pada 28 Juli mendatang. Jadi kita sudah menyurat ke sekolah-sekolah SMP, SMA, dan sederajat se-Kota Palu. Jadi kita ini seleksi Kota Palu dulu. Nanti hasil penjaringan itu, hasil seleksi itu akan kita bawa ke tingkat provinsi di Banggai. Bulan Juli tanggal 28 tidak ada halangan. Jadi kita ini menseleksi sekolah dulu. Jadi sekolah yang mereka mewakili sekolah, kita seleksi di sini. Nanti setelah itu baru Kota Palu. Sudah itulah mereka yang punyanya Kota Palu. Memang, Popda Tinju Kota Palu ini menjadi ajang menjaring potensi atlet tinju asal tanah Tadulako.
Meski tinju pada babak kualifikasi PON kemarin tak lolos jadi penyumbang salah satu cabur, namun potensi tinju di Kota Palu boleh diasah dan terus dikembangkan. Selain tinju, ada 8 cabang olahraga yang bakal dipertandingkan dalam perhelatan Popda Kota Palu tahun ini. Di antaranya juga basket, voli, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, pencaksilat, dan tenis lapangan. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan.